Unihealth. Nah, hari ini kita bertemu lagi nih di acara kuliah umum kita setiap minggunya pastinya ya Bapak dan Ibu. Senang banget rasanya saya hari ini bisa jumpa lagi nih sama Bapak dan Ibu keluarga Unihealth. Nah, gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Semoga kita semua hari ini diberikan kesehatan dan juga semangat terus pastinya ya Bapak dan Ibu. Apalagi sudah dekat-dekat akhir bulan September nih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita dari kemarin kita lihat, kita tuh bahas banyak terkait dengan produk-produk dermatologi yang dimiliki oleh Unihealth ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan skincare ataupun hair care. Nah, kalau kemarin kita udah bahas hair care, kita udah bahas dokter alopek, terus kita udah bahas skincare untuk kulit berjerawat dan juga kulit berminyak, kemarin kita punya anabiosis. Nah, hari ini kita juga bakalan bahas skincare lain yang kita miliki nih produknya Bapak dan Ibu, yaitu apa ya produknya? Nah, produknya adalah BI2 Whitening Skincare. Nah, di mana mungkin dari Bapak Ibu nih udah banyak nih yang pakai BI2. Kalau saya sering dengar ceritanya nih, BI2 tuh emang beberapa ada Bapak Ibu yang sudah pakai dan sudah cocok banget pastinya. Nah, sebelum kita bahas ke BI2, saya pengen kita bahas dulu nih materi kita hari ini yang nanti akan berhubungan sama produk kita, yaitu BI2 Whitening Skincare. Di mana hari ini tema kita adalah wajah cerah dan glowing dambaan wanita Indonesia. Nah, seperti yang tadi Pak Raymond sudah sampaikan, sebenarnya kalau ngomongin wajah cerah, wajah sehat, kulit wajah glowing, itu bukan cuma dambaan wanita saja sebenarnya. Tapi para pria pun sekarang udah mulai nih pakai skincare, biar wajahnya itu tetap fresh dan tetap terlihat menarik pastinya untuk lawan jenis. Nah, tapi balik lagi nih, ternyata kalau kita pengen punya wajah yang sehat, kita pengen punya kulit wajah yang cerah dan juga glowing, itu nggak tiba-tiba langsung gitu aja nih Bapak dan Ibu. Tapi harus kita perhatikan lagi skincare yang kita pakai. Apakah kita selama ini sudah rutin pakai skincare? Ataukah justru malah kita nggak pernah menjaga kesehatan kulit kita, makanya kita nggak bisa dapat wajah cerah. Karena faktanya ketika kita beraktivitas, kita terpapar sinar matahari, kemudian kita terpapar cahaya, terpapar radikal bebas, itu bisa menyebabkan kulit wajah kita menjadi kusam, flek hitam, dan juga menjadi kering pastinya. Nah, makanya di sini kita bakalan bahas nih seluruhnya terkait dengan kesehatan kulit wajah dan juga gimana caranya supaya kita nggak cuma pengen putih aja nih, karena sekarang udah bukan tren lagi kulit tuh harus putih kayak tembok, enggak. Tapi trennya saat ini adalah yang penting kulitnya sehat, yang penting kulitnya cerah, nggak kusam, dan juga yang penting kulitnya glowing. Nah, hari ini Bapak dan Ibu kita bakalan bahas bersama pakarnya, yaitu dokter cantik yang namanya Dokter Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita sapa-sapa nih Dokter Irma, izinkan saya dulu untuk membacakan profil dari beliau ya Bapak dan Ibu. Oke, layarnya sudah kelihatan ya Pak Raymond ya? Sudah. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, pembicara kita hari ini adalah Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin. Beliau lahir di Surabaya 6 September 1983. Nah, beliau sendiri berprofesi sebagai dermatologis, lecturer, dan juga entrepreneur, di mana Dr. Irma menyelesaikan kuliahnya sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan juga Dr. Irma lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan mengambil spesialis kesehatan kulit dan kelamin.
Nah, saat ini Dr. Irma aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unair, kemudian sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, dan juga sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin di Surabaya Skin Center, wakil pimpinan di redaksi berkala ilmu kesehatan kulit dan kelamin majalah jurnal medis, dan juga beliau sebagai bidang penelitian dan publikasi Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Indonesia, serta kerennya lagi udah dokter cantik, dokter pintar, cerdas, dan dokter Irma juga sebagai entrepreneur nih Bapak dan Ibu, yaitu pemilik dan direktur utama dari PT Ayola Indonesia. Yang kalau saya kepoin dokter Irma sih di Instagramnya ini bergeraknya di bidang kuliner nih Bapak dan Ibu. Jadi memang dokter Irma nih banyak banget nih, aktif banget nih untuk profesi dan pekerjaannya nih Bapak dan Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu udah lihat fotonya, dokternya cantik banget, kita lihat aslinya jauh-jauh lebih cantik. Kita panggil sekarang Dokter Irma. Halo dok. Halo Mbak Soraya. Halo dokter, selamat siang. siang. Family, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin dokter. Oke dokter, kita nih hari ini pengen bahas materi yang seru banget ya dok ya. Iya, Ya, pastinya ini tentang materi yang nggak pernah old school ya, yang selalu jadi sesuatu yang menarik buat semuanya. Iya dokter, oke dokter. Jadi untuk materi hari ini kita bakalan bincang-bincang bareng UniHealth Family nih dok, member dari UniHealth nih dok. Oke, langsung aja kali ya dok ya. Saya persilahkan kepada dokter Irma untuk mempresentasikan materi kita hari ini. Boleh share screen dari dokter ya dok? Oke, saya izin share screen ya. Oke, terima kasih dokter. Sudah kelihatan share screen saya? Ya, sudah dok. Oke, waktu saya 50 menit ya, insya Allah mudah-mudahan waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman UniHealth Family ya panggilannya. Perkenalkan, saya Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin. Jadi pada siang hari ini saya diberi amanah atau dikasih kesempatan untuk sharing semua mengenai wajah cerah dan glowing dambaan wanita Indonesia. Ini judul yang sangat menarik dan seperti yang saya sampaikan tadi tidak pernah old school ya, karena tidak hanya perempuan, mungkin laki-laki kayak Pak Raymond juga pasti kepingin dong wajahnya glowing. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ya wajah cerah dan glowing itu jadi dambaan para wanita? Ini sepertinya sebetulnya adalah pertanyaan yang retoris ya, karena ya udah nggak perlu dijawab lagi. Tapi kalau kita berkomunikasi atau ngobrol sama orang, pasti yang langsung dilihat kan wajahnya nih. Jadi otomatis dalam berkomunikasi atau berinteraksi pasti kita akan lebih pede kalau wajah kita cerah dan glowing. Nah, ini sedikit aja saya sharing tentang kulit wajah. Kan katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sebetulnya kulit kita yang kayaknya tipis itu ternyata ada beberapa lapisan atau ada beberapa sel yang sangat penting, di mana itu penting banget supaya wajah kita tetap glowing seperti judulnya. Yang pertama yang paling luar, yang tipis sekali itu adalah lapisan tanduk, atau kalau kita waktu sekolah dulu seringkali disebut sebagai sel kulit mati. Kemudian yang kedua ada namanya sel pigmentasi, itu yang memberi warna kulit kita, atau misalnya kita sudah mulai muncul dark spot, nah sel pigmentasi ini yang punya peranan. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi terhadap kulit kita. Dan yang terakhir ini adalah kolagen dan elastin, di mana kolagen dan elastin ini yang punya peranan penting nanti supaya kulit kita tetap kencang, tidak keriput, tidak kendur, aging gracefully ya, meskipun kita pasti akan menua, tetapi sebisa mungkin menuanya itu secara gracefully seperti itu. Oke, nah ada beberapa masalah pada kulit wajah. Jadi bisa timbul jerawat, bisa timbul bercak hitam, bisa timbul kerutan, kemudian muncul kekenduran, bahkan ada yang mungkin mengeluhkan kulitnya lebih sensitif atau mungkin lebih berminyak, bahkan ada yang mungkin kulitnya kering atau kombinasi, dan juga masalah pori-pori besar. Nah,
sebelum kita mulai merawat kulit wajah kita, sebetulnya itu kita harus tahu dulu tipe kulit kita tuh sebetulnya apa sih? Apakah normal, kering, berminyak, atau kombinasi? Nah, ternyata dari beberapa penelitian, kalau kita ditanya atau kita disuruh mengakses atau menilai sendiri jenis kulit kita, seringkali hasilnya itu tidak tepat. Jadi misalnya nih, saya ditanya jenis kulitnya apa, kemudian saya jawab kering, ternyata secara objektif dengan menggunakan alat yang namanya sebometer, hasilnya itu selalu cenderung lebih berminyak. Nah, akhirnya dibuatlah suatu sistem namanya Bowman Skin Typing System. Jadi lebih mudah menggunakan kuesioner. Harapannya ya kita kan tidak mungkin ya semua orang mempunyai alat yang sama atau melakukan pemeriksaan ke dokter hanya untuk mengetahui jenis kulitnya. Jadi diharapkan dengan menggunakan kuesioner ini kita bisa isi sendiri, kita bisa nilai sendiri, kita tahu nih jenis kulit kita apa dan nantinya akan memudahkan kita dalam memilih skincare. Nah, ini jenis kulit wajah. Yang pertama, faktor pertama yang kita perlu tahu adalah skin hydration atau hidrasi kulit kita. Kita mesti tahu dulu nih, kira-kira kulit kita itu cenderung ke arah berminyak atau cenderung ke arah kulit yang kering. Jadi kalau dibilang kulit kering versus berminyak itu sangat tergantung dari sawar kulit atau pertahanan kulit kita. Bagaimana kemampuan lapisan kulit yang paling luar itu mempertahankan kelembapan atau produksi minyak itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di kulit kita itu ada lemak dan juga ada air. Nah, kalau kulitnya kering biasanya karena kadar airnya rendah atau terlalu sering mengalami penguapan. Jadi meskipun kita tidak berkeringat, kita diam saja tidak beraktivitas, kulit kita itu pasti akan mengalami penguapan secara pasif. Nah, disinilah peranan lipid atau lemak yang ada di kulit kita untuk menjaga kelembapan kulit, sehingga air yang ada di kulit kita itu tidak mudah menguap. Jadi seperti membuat suatu lapisan di permukaan kulit kita. Namun untuk teman-teman atau uni health family yang mungkin kulit wajahnya berminyak, nah ini biasanya terjadi karena produksi lipidnya terjadi berlebihan lebih dari normal. Apa ya? Maaf ya. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh sehingga kulit menjadi lebih berminyak. Misalnya adalah hormon. Udah pasti ya, hormon itu adalah salah satu faktor peranan yang penting. Contohnya hormon testosteron, insulin, glukokortikoid, estrogen maupun prolaktin. Kemudian fase menstruasi. Nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai fase menstruasi. Lalu kemudian penyakit. Ada beberapa penyakit yang punya pengaruh. Salah satunya adalah penyakit kandungan, PCOS. Lalu berikutnya adalah stres, konsumsi obat-obatan, dan juga tentunya faktor genetik. Nah, ini dia kulit dalam siklus menstruasi. Pada saat kita sedang menstruasi, pada kurang lebih ya hari 1 sampai ke hari ke-6 itu hormon progesteron kita itu sangat rendah, biasanya lagi rendah-rendahnya. Jadi biasanya pada saat menstruasi itu justru kadar minyak kita itu berkurang. Namun, karena pada saat menstruasi itu estrogen kita juga rendah, pertahanan kulit kita tuh juga biasanya lebih rendah. Jadi kadang-kadang kulit kita tuh rasa lebih sensitif pada saat kita menstruasi. Namun, biasanya pada fase folikuler setelah menstruasi di hari ke-7 sampai ke-13, hormon estrogen kita tuh lagi tinggi. Nah, biasanya kalau mungkin Uni Health Family atau teman-teman semua mungkin notice ya, kulit itu lagi dalam fase yang bagus-bagusnya, terasa lebih kenyal dan ada turnover yang meningkat atau sedikit ada pengelupasan di kulit, tetapi sesungguhnya itu yang membuat regenerasi dari kulit kita sehingga akan terlihat lebih cerah. Nah, kemudian fase luteal nih. Fase luteal itu pada hari ke-14 sampai 28 atau sebelum menstruasi atau premenstrual. Nah, ini yang sering sekali dikeluhkan oleh teman-teman semua atau ibu-ibu ya. Karena pada saat ini progesteron dan testosteron itu lagi tinggi. Jadi kadar minyaknya juga lagi tinggi. Nah, untuk teman-teman yang memang kulitnya sudah berminyak, nah biasanya nih namanya premenstrual syndrome atau jerawat premenstrual acne, jadi timbul breakout-nya. Tapi untuk orang yang kulitnya kering, nah justru biasanya kalau mau menstruasi ini malah kulitnya terlihat lebih glowing karena kadar minyaknya sedang meningkat. Nah, kemudian faktor yang kedua, tadi kita udah bicara tentang skin hydration, kita tahu bahwa kita harus lihat nih kira-kira kita lebih ke arah jenis oily atau berminyak. Kemudian yang faktor kedua adalah skin sensitivity. Kira-kira kulit kita ini lebih ke arah yang sensitif atau yang resisten?
Jadi maksudnya kalau kulit yang resisten itu artinya sawar kulit atau pertahanan kulit kita itu baik. Jadi tidak mudah terkena suatu bahan yang alergi atau bahan yang iritasi. Pokoknya intinya kayak kulitnya itu kayak seperti kulit tebal gitu atau kebal. Nah, sedangkan negatifnya untuk yang kulitnya resisten, produk skincare itu kadang agak sulit untuk terserap ke dalam kulit atau dalam bahasa awam rasanya kok tidak ngefek ya menggunakan produk skincare tersebut. Nah, ini adalah untuk tipe kulit yang resisten. Sedangkan untuk tipe kulit yang sensitif, ini seringkali sering ada keluhan, mudah terjadi radang. Yang termasuk dalam kulit sensitif itu adalah akne atau jerawat. Kemudian berikutnya adalah rosacea. Rosacea ini cenderung sensitif, misalnya kita terpajan sinar matahari gampang merah, atau misalnya kita minum minuman yang panas atau dingin gampang merah wajahnya, gampang flushing, terus kemudian minum alkohol gampang flushing, stres ada pikiran gampang flushing atau memerah seperti itu. Kemudian kulitnya kadang-kadang terasa agak sering panas atau perih, lalu gampang sekali terjadi reaksi alergi maupun iritan. Nah, ini adalah tipe-tipe kulit yang sensitif. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan topikal pada kulit maupun pada rambut yang dapat menyebabkan jerawat. Ini mungkin bisa kalau UniHealth Family atau teman-teman mau screen capture boleh ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya belanja produk skincare, kita udah lebih pinter, nggak cuma termakan oleh klaim produk, tapi kita udah bisa pinter nih, oh ternyata ada kandungan ini, sedangkan wajah saya mudah sekali berjerawat, sehingga kita bisa menghindari bahan-bahan tersebut. Nah, kemudian udah dua faktor yang kita bicarakan. Faktor yang ketiga adalah skin pigmentation. Jadi kita bisa menilai kira-kira kulit kita ini cenderung yang gampang terjadi pigmentasi atau yang tidak terjadi pigmentasi. Nah, mudahnya kulit terjadi pigmentasi itu juga tergantung dengan warna kulit dan etnis. Nah, untungnya etnis kita itu tidak mudah terjadi pigmentasi karena kan tipe kulit kita cenderung lebih gelap. Sedangkan ras Caucasian atau tipe bule, karena kulitnya tuh putih banget, dia seringkali terjadi pigmentasi, lebih gampang timbul dark spot ya. Nah, tapi faktor ini juga cukup penting nih di usia parubaya. Biasanya pasien yang datang berobat karena keluhan pigmentasi itu terkait dengan usia. Biasanya mulai timbul melasma, lentigo, atau freckles. Ini macam-macam dark spots ya, karena bisa juga karena faktor penuaan, namun juga karena pajanan sinar matahari. Nah, kemudian faktor yang keempat, wrinkle versus type. Jadi biasanya ini sangat berkaitan dengan proses penuaan. Jadi ada proses penuaan itu ada intrinsik versus ekstrinsik. Maksudnya begini, kalau intrinsik itu kita tidak bisa hindari. Semua pasti akan mengalami penuaan, ya. Nggak mungkin ya dari bayi terus atau anak kecil jadi anak kecil terus, itu tidak mungkin. Kita pasti akan menua. Namun untuk faktor ekstrinsik inilah yang mungkin kita bisa kendalikan. Nah, biasanya faktor ekstrinsik ini berkaitan dengan pajanan sinar matahari, sehingga penggunaan UV ini sangat penting. Nah, pajanan UV ini dapat mempercepat penuaan dengan cara dia merusak struktur kolagen. Nah, struktur kolagen tadi kan penting sekali yang membuat kulit kita tetap kenyal, tetap tidak gampang terjadi keriput. Kemudian hilangnya asam hyaluronat, di mana asam hyaluronat ini yang mempertahankan kadar air pada kulit kita. Dan yang terakhir merusak DNA. Nah, ini bahaya, dia dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Oke, kita lihat bahwa proses penuaan ini yang terjadi kurang lebih ya. Jadi kita bisa lihat pada gambar yang kiri kelihatan wajahnya glowing dan masih tight ya. Kemudian kita bisa lihat pada gambar yang orang tua sudah mulai timbul kerutan dan biasanya garis nasolabial atau garis senyumnya terlihat lebih dalam akibat dari lemak yang ada di kulit kita itu cenderung atrofi. Kemudian ada struktur-struktur yang tentunya semakin kendor, akhirnya jadi lebih menurun sesuai dengan gravitasi bumi ya. Semua yang ada di atas pasti dia akan menurun. Nah, kemudian kerutan. Kerutan itu ada dua macam. Ada kerutan dinamis, ada kerutan statis. Maksudnya apa? Kerutan dinamis itu adalah kerutan yang timbul hanya pada saat kita berekspresi. Contohnya waktu kita tersenyum mulai ada kerutan di daerah sekitar mata. Atau mungkin pada saat kita mengernyitkan dahi, ada kerutan di daerah dahi. Itu adalah kerutan dinamis. Nah, sedangkan kerutan statis itu adalah kerutan yang tampak meskipun kita tidak berekspresi.
Jadi prinsipnya kalau sudah terjadi kerutan statis ya tentunya akan lebih sulit mengobatinya. Nah, bagaimana tipsnya supaya tidak terjadi kerutan statis? Ya memang kita sebisa mungkin mengurangi ekspresi wajah yang berlebihan. Tapi bukan berarti saya mengajukan oh ya udah kalau gitu tidak usah terlalu sering tersenyum ya supaya tidak mudah terjadi kerutan di sekitar mata. Namun mungkin kita bisa menghindari tidak terlalu sering mengernyitkan dahi supaya tidak mulai timbul kerutan-kerutan statis ya. Dan kemudian tips yang kedua juga bisa melakukan masas ke arah atas saat kita membersihkan wajah atau mengaplikasikan produk skincare, ini cukup membantu. Nah, kemudian ini yang akan saya bahas sedikit ya, nanti karena pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya banyak, mungkin Mbak Soraya boleh kalau mau di-share bagian questionnaire skin type indicator ini bisa dibuat PDF, boleh di-share ke UniHealth Family. Jadi saya cuma tampilkan beberapa contoh aja karena kebetulan pertanyaannya memang cukup banyak. Oke, ini untuk faktor yang pertama tadi yang kita ingin tahu kira-kira kulit kita ini cenderung ke arah kering atau ke berminyak gitu. Jadi prinsipnya jawaban A, B, C, D ini nanti ada poinnya. Sebagai contoh pertama aja ya, untuk pertanyaan pertama. Setelah kita membersihkan wajah, tidak menggunakan apapun, tidak menggunakan produk skincare apapun, baik itu moisturizer, tabir surya, toner, bedak, dan lain sebagainya. Lalu kita lihat sendiri wajah kita 2 atau 3 jam kemudian di kaca dengan pencahayaan yang cukup, lalu kita lihat bagian dahi dan pipi. Apa yang terlihat? Apakah A, terlihat kasar, kemudian kering, bahkan ada sisiknya, atau yang B, tidak terlihat kasar tapi terasa ketat. Atau mungkin yang C, tidak ada refleksi atau tidak ada pantulan cahaya dan cukup terhidrasi dengan baik. Atau yang D, kelihatan mengkilat sekali di kaca. Itu kita harus jawab satu persatu. Atau kemudian pertanyaan yang kedua sebagai contoh, apabila di foto kemudian wajahnya itu terlihat mengkilat atau tidak? Atau jawabannya bisa A, tidak pernah terlihat mengkilat. Atau B, kadang-kadang, C sering kali, atau yang D itu selalu. Nah, ini nanti kita bisa isi satu persatu kuesioner ini ya, karena kuesionernya banyak ya. Contoh yang lain, nomor 8. Apabila tidak menggunakan moisturizer, kira-kira wajah kita akan terasa ketat. Jawabannya apa? Kita bisa melihat sendiri ya, apakah selalu, ataukah kadang-kadang, ataukah tidak pernah. Nah, kemudian setelah kita sudah mengisi semua kuesioner tadi, kita bisa melihat poinnya ada berapa. Nah, ini jawabannya. Kalau misalkan kita sudah mengisi, lalu ada angkanya, ada jumlahnya, totalnya, 34 sampai 44 itu berarti kita bisa menilai ternyata tipe kulit kita itu sangat berminyak, atau 27 sampai 33 itu agak berminyak. Kemudian untuk tipe kulit yang lebih gampang mungkin yang bawah ya, yang ini. Jadi kita bisa lihat 27 sampai 44 itu poinnya adalah untuk tipe kulit yang berminyak. Sedangkan 11 sampai 26 itu adalah untuk tipe kulit yang kering. Jadi kita bisa mengisi sendiri kuesioner tadi. Nah, kemudian ini adalah yang kedua. Jadi saya cuma membahas 2 faktor saja ya. Yang kedua adalah faktor sensitif dan resisten. Karena saya rasa 2 hal ini yang cukup penting. Sedangkan untuk faktor pigmentasi, kemudian faktor wrinkle itu biasanya untuk pasien-pasien parubaya. Nah, kita bisa menilai nih kira-kira kulit kita ini cenderung sensitif atau resisten ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama contohnya, Anda mendapatkan jerawat merah pada wajah Anda. Bisa dijawab A, tidak pernah, B, jarang-jarang, atau C, sekali sebulan, atau D, bahkan sekali seminggu. Itu salah satu contoh, bisa diisi A sampai D. Kemudian saya berikan contoh yang lain, nomor 5 misalnya, apabila menggunakan tabir surya terasa gatal, terasa panas, bahkan kemudian timbul jerawat. Nanti dijawab, A, tidak pernah, B, jarang-jarang, C, selalu, kemudian yang E, tidak pernah menggunakan tabir surya. Nah, nanti kita bisa isi dari semua kuesioner berikut. Nah, kemudian kita bisa nilai dengan totalnya. Apabila nilainya 30 sampai 77, maka tipe kulit kita adalah yang sensitif. Sedangkan yang 18 sampai 29 adalah tipe kulit yang cenderung resisten. Jadi nanti sebetulnya kalau kita menilai dari 4 faktor, kita bisa diagnosisnya akan seperti ini. Sebagai contoh ya,
oily, sensitif, kemudian non-pigmented, dan wrinkle. Tapi karena kita hanya menilai 2 faktor, jadi mungkin kita bisa menilai dry sensitif atau oily resistant atau yang lain. Jadi at least kita tahu nih tipe kulit kita seperti apa. Oke, jadi kenapa kita masuk ke bahasan ya, kenapa wajah kita kusam dan terjadi flek hitam? Banyak faktor yang berpengaruh, tapi yang paling sering adalah tentunya proses penuaan dan pajanan sinar matahari. Nah, kita perlu sedikit mengenal nih, ada UVA dan UVB. UVA itu panjang gelombangnya panjang, jadi dia dari pagi hari meskipun matahari belum tampak, itu dia sudah terpancar. Bahkan apabila mendung, UVA itu tetap terpancar. Jadi itu sebabnya tidak ada istilah mendung kok tidak usah menggunakan tabir surya. Nah, itu adalah istilah yang sangat salah. Jadi itu sebabnya saya selalu sampaikan meskipun tidak keluar rumah, meskipun hanya ada di dalam rumah, sebaiknya tetap menggunakan tabir surya. Nah, sedangkan yang UVB sedikit berbeda, dia panjang gelombangnya lebih pendek sehingga dia baru tampak ketika matahari mulai tampak bahkan sedang terik-teriknya seperti itu. Nah, kemudian sinar tampak. Nah, sinar tampak ini juga cukup penting ya, Uni Health Family. Kenapa? Karena meskipun kita work from home, nah sekarang nih semuanya lagi melihat gadget masing-masing. Atau kayak saya lagi berhadapan dengan laptop, terus ada ring light-nya juga ya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap terjadinya penuaan atau mempercepat terjadinya penuaan, kemudian bahkan membuat kulitnya menjadi lebih kusam, atau bahkan menimbulkan dark spot ya. Kemudian faktor yang lain adalah tidak melakukan eksfoliasi dengan rutin. Kenapa seperti itu? Sebetulnya ada di bahasan berikutnya ya. Prinsipnya kulit kita itu selalu mengalami regenerasi atau pengelupasan sekitar 21 sampai 28 hari. Jadi kalau tidak dibiasakan mengelupas, maka akan menumpuk sel kulit matinya. Itu yang membuat kulit kita terlihat lebih kusam. Nah, basic skincare, ini yang penting ya. Basic skincare itu pertama adalah membersihkan wajah, cleansing, kemudian yang kedua adalah exfoliating, yang ketiga adalah moisturizing, keempat adalah protection dengan penggunaan tabir surya, lalu yang kelima adalah repair. Apabila ada masalah, itu artinya harus diperbaiki. Cleanser sendiri ada bahan namanya surfaktan, itu adalah bahan aktif. Nanti ini Uni Health Family atau teman-teman bisa melihat pada tabel berikut bahwa ada surfaktan yang memang cukup mild sehingga itu aman untuk kulit kita. Sebisa mungkin hindari surfaktan yang harsh seperti SLS, N-Asop maupun alkyl fosfat. Nah, biasanya sabun cair ini lebih mudah diformulasikan dengan banyak ingredient. Jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan sabun, bisa ditambahkan pelembab, rasanya juga tidak membuat kulit menjadi kering. Kemudian mengenai double cleansing, meskipun memang tidak ada guideline, tetapi dianjurkan pada malam hari melakukan double cleansing. Jadi pertama kali menggunakan first cleanser, bisa cleansing oil, matte cleanser, cleansing balm, atau micellar water, lalu dilanjutkan dengan facial wash. Karena tentunya waktu kita beraktivitas itu mungkin kita menggunakan make up atau tentunya kita menggunakan sunscreen ya, dan aktivitas itu juga mungkin membuat kulit kita menjadi kotor. Jadi asumsinya facial wash mungkin tidak dapat membersihkan secara seksama sehingga double cleansing ini sangat dianjurkan. Berikutnya adalah exfoliating. Ini adalah step yang kedua yang sempat saya singgung sebelumnya, karena turnover sel kulit kita itu adalah 21 sampai 28 hari sehingga selalu terjadi penumpukan sel kulit mati. Itu yang membuat kulit kita kusam bahkan sampai timbul breakout atau jerawat. Sehingga fungsi eksfoliasi di sini adalah untuk menstimulasi regenerasi sel kulit yang baru. Yaitu tadi ya, supaya kulit kita tampak glowing. Nah, ini dapat dimulai bertahap, bisa 1-2 kali seminggu, bahkan bisa dilakukan setiap hari. Tentunya tergantung dari jenis eksfoliasi yang kita lakukan. Bisa dengan kandungan aktif dan konsentrasi eksfoliator yang dilakukan, atau bahkan mungkin apabila kita melakukan di klinik ya. Jadi formulasinya ada yang dalam bentuk toner, krim, atau mungkin foam peeling, atau mechanical exfoliating menggunakan scrub. Atau mungkin juga ada yang melakukan prosedur estetik di klinik menggunakan mikrodermabrasi ataupun chemical peeling. Nah, beberapa kandungan aktif. Nah, ini yang perlu sekali saya sampaikan, saya ajarkan untuk teman-teman semua supaya nanti kalau pilih-pilih jenis eksfoliator atau skincare lebih paham. Jadi pertama ada namanya alpha hydroxy acid atau AHA, itu lebih untuk menghidrasi kulit dan dia sifatnya larut air.
Kemudian yang kedua adalah beta hydroxy acid, dia dapat mengurangi radang, tapi dia yang baik adalah dia larut lemak. Sehingga untuk yang tipe kulitnya cenderung berjerawat atau mudah breakout, nah beta hydroxy acid atau BHA atau nama lainnya salicylic acid ini bisa menjadi suatu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah mandelic acid. Nah, ini juga baik untuk tipe kulit yang berjerawat, tetapi dia sifatnya lebih tidak iritatif. Jadi untuk yang mungkin wajahnya cenderung berjerawat tetapi sensitif, nah bisa memilih kandungan ini. Lalu kandungan-kandungan exfoliating yang lain, contohnya adalah lactic acid, polyhydroxy acid, dan lain sebagainya. Dan penting sekali untuk diingat bahwa kita bisa mulai kandungan skincare-nya dari yang paling rendah dulu, nanti pelan-pelan bisa ditingkatkan. Nah, kemudian exfoliating jenis lain adalah retinoid atau asam vitamin A yang memang sampai saat ini merupakan gold standard untuk terapi jerawat dan anti-aging. Jadi ada beberapa tipe seperti retinol ester, retinol, retinaldehyde yang semuanya ini dijual bebas atau over the counter. Namun untuk yang retinoic acid dan retinoid ini harus diresepkan oleh dokter. Nah, penting untuk diingat bahwa retinoid ini tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan hanya dapat diaplikasikan malam hari. Dan tentunya sama seperti eksfoliator jenis sebelumnya, yang AHA, BHA, atau glycolic acid, kita diwajibkan untuk menggunakan sunscreen pada pagi hari. Kemudian ada istilah purging. Nah, ini perlu dipahami bahwa sebetulnya purging itu tidak ada di istilah medis. Biasanya kami mengenalnya sebagai acne flare. Acne flare ini terjadi karena ada turnover sel kulit yang dipercepat ya. Jadi pengelupasan itu sekitar 21 sampai 28 hari kita percepat supaya dead cell atau sel kulit matinya tidak numpuk yang membuat kulit kita menjadi terlihat kusam atau bahkan sampai berjerawat ya. Bagaimana mengatasi acne flare ini bisa dicoba memakai produk exfoliatingnya perlahan ya, slowly dan increase jadi ditingkatkan konsentrasinya perlahan. Namun apabila setelah 2 bulan menggunakan produk exfoliating namun tidak terjadi perubahan atau bahkan acne flare-nya terus terjadi, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, kemudian harus dibedakan dengan reaksi. Ini yang penting sekali. Kadang-kadang saya sering ditanya oleh pasien atau mungkin sama teman-teman ya, apakah menggunakan produk ini kok apakah tidak cocok? Nah, ini harus dibedakan antara reaksi alergi dan reaksi iritasi. Jadi apabila kita menggunakan suatu produk skincare dan rasanya itu gatalnya dominan, kemudian timbul bercak-bercak merah atau pelentingan-pelentingan merah, bahkan apabila produknya sudah dihentikan dan masih terasa gatal, maka ini adalah reaksi alergi. Nah, sebaiknya produknya di-stop dan dikonsultasikan ke dokter SPKK karena biasanya reaksi ini tidak akan berhenti sebelum diobati. Nah, harus dibedakan dengan reaksi iritasi. Reaksi iritasi ini dapat terjadi apabila kita menggunakan produk exfoliating yang mungkin kita pakainya terlalu tebal. Mungkin kadang-kadang Unihealth Family atau teman-teman pengen cepat glowing nih, jadi pakainya tebal banget. Atau yang harusnya dipakai 1 kali sehari langsung dipakai 2 kali sehari. Nah, ini dapat menimbulkan reaksi iritasi. Nah, apa yang dikeluhkan biasanya ada rasa perih atau rasa agak terbakar, sedikit gatal, rasanya ketat dan kaku atau terjadi bercak merah. Yang perlu diingat adalah gatalnya hanya sedikit, itu yang membedakan dengan reaksi alergi. Namun, rasa perih dan terbakarnya yang dominan. Nah, apa yang harus dilakukan? Berhenti, stop dulu produknya, atau take a break. Jadi saya tidak mengatakan bahwa produk tersebut harus dihentikan sama sekali. Tapi kita nanti bisa mulai lagi. Yang penting pada saat iritasi ya produknya harus dihentikan sementara dulu. Kemudian kita rawat kulitnya menggunakan pelembab dan sabun yang lembut. Nanti setelah kulitnya sudah healing dengan baik atau sudah sembuh, kita bisa mulai mencoba lagi produk eksfoliatornya dengan mungkin pakainya tipis-tipis dulu atau dipakai tidak terlalu sering. Misalnya 2 kali seminggu terlebih dahulu, baru pelan-pelan ditingkatkan. Namun apabila reaksi iritasi ini dirasa berat atau bahkan tidak membaik setelah sudah dilakukan take a break tadi, ya tentu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter SPKK. Nah, kemudian step berikutnya adalah moisturizing ya. Jenis-jenis moisturizing itu sebetulnya banyak sekali. Biasanya kalau saya memberi kuliah mungkin moisturizing ini bisa 1 jam sendiri ya. Namun saya coba untuk menjelaskan lebih singkat. Jadi ada namanya humectan. Humectan itu dia menarik air ke dalam lapisan kulit epidermis karena kita tahu ya kulit kita butuh air. Namun penggunaan humectan ini biasanya dianjurkan apabila kelembapan sekitar kita itu lebih dari 80%. Kalau misalkan kita tinggal di daerah yang kering, yang tidak lembab,
Yang bahaya adalah justru air itu akan ditarik dari lapisan kulit kita yang lebih dalam. Jadi sehingga penggunaan humectant ini lama-lama malah akan membuat kulit kita makin kering. Kemudian oklusif ini cara kerjanya adalah membuat lapisan di atas permukaan kulit, harapannya supaya kandungan air yang ada di dalam kulit kita itu tidak mudah menguap. Dan yang ketiga, emollient ini yang paling banyak dicari, yang paling banyak dianjurkan juga, dan mungkin harganya memang lebih mahal karena biasanya dia adalah campuran antara oklusif dan humectant ya. Jadi dia merupakan suatu substansi yang bisa ditambahkan dan bisa mengisi celah-celah kosong pada kulit kita, jadi kulitnya juga terlihat lebih halus. Nah, ini penting sekali. Jadi, kalau kita bicara hidrasi, itu tidak hanya untuk kulit kering ya, tetapi kulit berminyak pun butuh pelembab. Tinggal kita mencari formulasi yang lebih nyaman untuk kulit yang berminyak. Misalnya dalam formulasi gel, atau krim, atau lotion. Kalau untuk krim, biasanya lebih diformulasikan atau lebih dianjurkan untuk tipe kulit yang kering. Tipe kulit yang kering ya. Jadi untuk yang berminyak lebih pemilihannya gel maupun lotion. Kemudian step berikutnya adalah protection menggunakan sunscreen. Nah, ini penting sekali. Jadi sekali lagi penggunaan sunscreen itu sebaiknya tetap diaplikasikan meskipun kita tidak sedang keluar rumah. Kecuali misalnya kita tinggal di dalam kamar yang betul-betul gelap, tidak ada cahaya, nah itu boleh tidak menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen sendiri dibedakan menjadi dua, ada yang chemical, itu organic sunscreen, ada yang physical. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau yang chemical ini biasanya yang kita paling suka nih, karena dia lebih mudah rata di kulit, jadi tidak ada white cast. Harganya juga biasanya lebih murah. Namun memang harus hati-hati, apalagi untuk tipe kulit yang sensitif. Nah, ini biasanya bisa terjadi reaksi alergi. Tapi kalau tipe kulitnya yang resisten atau yang normal, biasanya tidak ada keluhan. Dan untuk yang sunscreen chemical ini harus diaplikasikan 15-20 menit dulu sebelum terpanjang sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah jenis sunscreen inorganik atau physical. Ya, cara kerjanya dia enaknya langsung bekerja setelah dioleskan karena dia memang membuat suatu shield atau suatu lapisan di kulit kita sehingga dapat menangkal pajanan sinar matahari atau pajanan UVA dan UVB. Namun yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman biasanya ada white cast. Ada namanya nanopartikel, jadi biasanya dia tidak terlalu white cast, tapi biasanya untuk physical sunscreen yang nanopartikel ini harganya lebih mahal. Kemudian keuntungan yang lain, physical sunscreen ini aman digunakan untuk bayi dan anak-anak. Nah, ini ada rekomendasi dari FDA bahwa memang yang dianggap safe dan efektif itu adalah golongan physical sunscreen, tetapi tidak berarti chemical sunscreen itu tidak aman ya, tidak seperti itu. Tetapi memang kalau dilihat dari keamanan dan bisa digunakan untuk bayi dan anak-anak, pilihannya adalah yang physical sunscreen. Kemudian step berikutnya adalah repair. Nah, repair ini adalah step yang ditambahkan apabila teman-teman atau UniHealth Family mungkin punya masalah tertentu. Jadi kita menambahkan suatu kandungan aktif tertentu untuk memperbaiki masalah kulit yang khusus. Misalnya apabila ada jerawat bisa ditambahkan produk salicylic acid dengan kandungan aktif salicylic acid. Atau misalnya ada flek atau dark spot bisa ditambahkan kandungan aktif vitamin C, arbutin, niacinamide atau alpha hydroxy acid. Misalnya ada masalah dengan anti-aging, sudah mulai timbul kerutan, bisa ditambahkan hyaluronic acid, peptide, atau DMAE. Dan biasanya untuk repair ini bisa diberikan formulasi dengan kandungan aktif yang lebih terkonsentrat, atau namanya biasanya disebut dengan serum. Nah, ini beberapa kandungan untuk pencerah kulit. Yang pertama adalah vitamin C, ini sepertinya sudah ngetop sekali ya, dan ini memang sudah terbukti efektif secara evidence based atau dari penelitian-penelitian. Vitamin C ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas, dia dapat menstimulasi kolagen, mencerahkan kulit, dan mengganggu produksi melanin. Namun, perlu diingat bahwa sebaiknya penggunaannya tidak ditumpuk dengan exfoliating agent yang lain, karena sifatnya asam, jadi supaya tidak timbul iritasi. Konsentrasinya biasanya berkisar antara 5-15%. Kemudian yang kedua, niacinamide, ya, ini juga salah satu produk yang lagi happening dan memang terbukti efektif. Baik untuk kulit yang sensitif, dia memiliki efek pencerahan, namun tidak terlalu cepat dibandingkan produk pencerah kulit yang lainnya. Tapi yang unggul dari niacinamide selain untuk pencerahan juga dapat mengatasi radang akibat jerawat. Namun niacinamide sendiri juga sebaiknya tidak ditumpuk dengan AHA-BHA atau biasanya diberikan jeda
sebelum dilakukan aplikasi tumpuk dengan AHA-BHA. Kemudian kandungan yang lain adalah glycolic acid AHA yang tadi juga sudah saya sempat sebutkan, lalu arbutin, licorice, asam azelaic, dan hidroquinon. Namun hidroquinon ini teman-teman atau unit health family harus hati-hati, biasanya itu harus diresepkan oleh dokter dan tidak boleh diberikan untuk ibu hamil. Nah, kita harus tahu beberapa ingredients yang juga cukup penting dan biasanya sudah banyak di pasaran. Yang pertama adalah aloe vera. Aloe vera ini merupakan suatu tanaman yang berasal dari Afrika yang dapat hidup dan beradaptasi di semua daerah dan punya bermacam manfaat. Biasanya ini ditambahkan di kandungan aktif ya, karena dia juga punya sifat sebagai moisturizer, antioksidan, antiinflamasi, punya sifat untuk dapat mempercepat penyembuhan kulit, antibakterial, anti jamur, dan antiviral. Lalu arbutin yang tadi juga sudah sempat saya sebutkan sebagai salah satu agen aktif, kandungan aktif bahan pencerah kulit, ini merupakan derivat agak susah ya, glucopyranoside dari hidroquinon. Jadi kita tahu ya kalau hidroquinon itu memang tidak boleh untuk ibu hamil dan dia sifatnya aktif. Nah, arbutin ini adalah derivatnya. Jadi dia lebih alamiah karena dia diambil dari daun kering pada spesies tanaman seperti contohnya berberry. Jadi fungsi dari arbutin adalah untuk mencerahkan, mengurangi hiperpigmentasi dan flek hitam, dan memperbaiki jaringan kulit. Kemudian AHA dan BHA, ini adalah produk exfoliating yang sangat top, yang sudah banyak juga di pasaran, dan memang terbukti efektif. Jadi untuk membedakan, AHA ini macam-macam, ada glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid, tartaric acid, saya sempat membahas sedikit, kemudian yang BHA adalah salicylic acid. Jadi yang membedakan kalau AHA ini bisa diberikan untuk yang kulitnya kering karena dia juga dapat menghidrasi, sedangkan BHA ini bisa kita berikan untuk orang yang cenderung mudah berjerawat atau terjadi breakout. Karena BHA ini dia larut lemak, jadi dia bisa masuk ke dalam kelenjar pilosebaceous atau kelenjar minyak. Kemudian kandungan lain yang juga baik adalah DMAE atau dimetil aminoetanol, merupakan suatu kandungan aktif yang baik untuk anti-aging, dapat membantu untuk mengurangi kerusakan kulit dan menyamarkan tanda-tanda penuaan. Nah, ini vitamin C juga sempat saya bahas ya, karena ini adalah salah satu produk skincare yang baik dan sangat dianjurkan untuk teman-teman yang ingin wajahnya terlihat lebih glowing ya. Dan ini banyak sekali disediaan kosmetik, punya manfaat yang sangat baik untuk kulit, sebagai antioksidan yang sangat penting. Jadi selain untuk dapat sintesis kolagen, vitamin C ini juga punya efek fotoproteksi. Jadi apabila kita aplikasikan pada pagi hari sebelum tabir surya, nah ini efeknya sinergis. Jadi punya efek untuk membooster efek dari sunscreen atau tabir surya yang kita gunakan. Dan selain itu tentunya vitamin C sudah ngetop ya, dapat memberikan efek pencerahan dan menghambat pembentukan melanin. Kemudian witch hazel. Witch hazel ini adalah suatu kandungan meskipun bukan sebagai kandungan aktif, tapi sering ditambahkan dalam produk skincare karena dia juga punya efek sebagai antiseptik, dapat menghambat bakteri jerawat dan punya sifat anti-astringent dan antioksidan. Jadi kalau ada minyak berlebih pada kulit, itu bisa seperti dihapus ya minyak berlebih itu dengan witch hazel dan dapat memberikan tampilan pori-pori yang lebih halus. Witch hazel ini mengandung flavonoid dan prosianadin serta resin yang sama-sama memiliki sifat antiinflamasi. Jadi efeknya sinergis ya, saling membantu untuk mengurangi jerawat, tetapi dia tidak punya sifat mengiritasi kulit dan tentunya tidak mengganggu pH kulit sehingga tidak menimbulkan reaksi iritasi. Kemudian berikutnya adalah D-panthenol, sering disebut dengan vitamin B5 yang dapat menghidrasi kulit secara maksimal karena sifatnya adalah sebagai humektan. Ya, humektan seperti yang tadi saya sebutkan, dia dapat menarik air dari sekeliling lingkungan kita dan dapat menahan kelembapan dari udara ke dalam kulit. Jadi dia dapat mengunci kelembapan pada kulit sehingga kulit akan tampak halus dan lembut, mencegah terjadinya peradangan dan inflamasi dan tentunya juga membantu meredakan kemerahan. Berikutnya niacinamide atau vitamin B3, ini juga salah satu kandungan aktif yang penting untuk menjaga kesehatan kulit. Jadi banyak sekali fungsi niacinamide dalam kandungan skincare, selain dia juga dapat menjaga kelembapan, punya efek untuk mencerahkan kulit meskipun dia efeknya agak sedikit lebih lama dibandingkan agen lain seperti arbutin, kemudian dapat menjaga produksi minyak agar tidak terlalu berlebihan,
mengatasi terjadinya hiperpigmentasi karena dapat mencerahkan kulit tadi ya, punya efek menyamarkan kerutan dan garis halus, menyamarkan noda hitam, dan meredakan kemerahan dan jerawat pada yang tipe yang radang. Lalu berikutnya adalah vitamin E, ini juga sebagai antioksidan kuat dan cocok sekali untuk Unihealth Family atau teman-teman yang ada yang parubaya ya, yang karena dia punya sifat untuk meningkatkan elastisitas kulit dan kehalusan kulit sebagai antiinflamasi dan anti-aging atau anti penuaan dini. Kemudian tabir surya, seperti yang sebelumnya saya sudah sebutkan, ada bahan metilen bis-benzotriazol tetramethylbutylphenol atau filter dari UVA dan UVB dan SPF booster. Jadi merupakan UV filter yang memiliki teknologi partikel microfine. Jadi dia sangat kecil sehingga salah satunya dia tidak menimbulkan wet cast ya, micropigment. Dan ini merupakan suatu absorben atau SPF booster dan sifatnya stabil, tidak toksis, tidak mensensitisasi atau tidak photosensitizer sehingga tidak sering menimbulkan iritasi pada kulit dan tentunya tidak bersifat teratogenik dan dapat ditoleransi dengan baik pada aplikasi kulit manusia. Nah, ini berikut adalah macam-macam skincare dan urutannya. Ini penting sekali ya, setelah kita tahu bagaimana basic skincare, ya kita sebaiknya juga perlu tahu bagaimana mengaplikasikan skincare dan bagaimana urutannya. Yang pertama adalah tentunya cleanser atau membersihkan wajah. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, biasanya untuk pagi hari kita tidak perlu melakukan double cleansing. Jadi cukup menggunakan facial wash saja, karena kalau malam hari kan kita sebetulnya hanya mengaplikasikan produk skincare saja ya, jadi tidak perlu membersihkan dengan double cleansing. Namun sebaiknya apabila malam hari dapat melakukan double cleansing dengan first cleanser terlebih dahulu, misalnya menggunakan cleansing balm, cleansing oil, mic cleanser atau micellar water, lalu dilanjutkan dengan facial wash. Kemudian urutan skincare yang kedua, boleh menggunakan toner. Kenapa saya katakan boleh? Karena sebetulnya dia tidak masuk ya dalam basic skincare. Namun di sini kita bisa lihat toner itu ada yang sifatnya hydrating dan ada yang sifatnya exfoliating. Nah, kalau sifatnya hydrating boleh diberikan, boleh tidak. Namun apabila kita ingin memasukkan step skincare exfoliating dengan aplikasi toner, maka adalah sifatnya sebaiknya dilakukan. Kemudian ketiga, mungkin Unihealth Family atau teman-teman juga menggunakan serum atau essence ya. Serum atau essence ini sebetulnya suatu produk skincare yang memiliki kandungan aktif yang lebih terkonsentrat. Jadi biasanya diformulasikan cepat menyerap ke dalam kulit. Nah, ini bisa kita aplikasikan setelah toner. Nah, kemudian jangan lupa step berikutnya, yaitu yang masuk dalam basic skincare atau yang penting ya, dalam tanda petik penting adalah penggunaan moisturizer. Jadi sebaiknya apabila kita menggunakan serum atau essence tetap harus ditumpuk atau diberikan lagi moisturizer. Kenapa? Karena sebetulnya serum itu dia diformulasikan cepat menyerap ke dalam kulit, tetapi dia tidak efektif atau tidak adekuat dalam memberikan kelembapan. Dan moisturizer di sini berfungsi untuk menjaga agar serum atau essence tadi tetap stay di dalam lapisan kulit atau tidak terjadi penguapan. Nah, kemudian urutan skincare yang kelima adalah tabir surya yang tentunya kita aplikasikan pada pagi hari. Nah, ini beberapa kandungan aktif skincare yang aman untuk ibu hamil. Jadi jangan lagi ya, wah lagi hamil nih nggak aman kalau pakai skincare, udah deh nggak usah pakai apa-apa, yang ada kulitnya malah makin breakout atau mungkin malah makin terlihat kusam ya. Jadi itu adalah sebetulnya anggapan yang kurang tepat. Kita tetap bisa merawat kulit kita, bahkan sebaiknya atau dianjurkan tetap merawat kulit kita meskipun sedang hamil. Nah, tapi kita harus tahu apa saja kandungan aktif yang aman untuk ibu hamil. Yang pertama adalah alpha hydroxy acid, glycolic acid, dan lactic acid sebagai eksfoliator, ya, karena eksfoliator itu adalah salah satu step penting untuk merawat kulit. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan tersebut. Kemudian mandelic acid PHA itu juga aman, lalu salicylic acid itu aman apabila konsentrasinya rendah, di bawah 2% biasanya. Kemudian azelaic acid. Lalu untuk yang berjerawat, bahan yang aman digunakan adalah benzoyl peroxide, sulfur, dan niacinamide ya. Dan tentunya kita tahu tadi ya bahwa niacinamide itu juga punya efek yang banyak, tidak hanya untuk jerawat, tapi juga dapat memberikan kelembapan kulit dan bahkan punya efek pencerahan.
Lalu bahan lain yang aman untuk ibu hamil adalah vitamin C dan vitamin E, kemudian asam hyaluronat yang punya fungsi untuk memberikan kelembapan kulit, lalu peptida dan antioksidan, dan penggunaan tabir surya jenis fisikal. Lalu ada beberapa skincare yang tidak aman untuk ibu hamil, kandungan-kandungan aktif yang tidak aman untuk ibu hamil. Contohnya adalah salicylic acid dengan konsentrasi tinggi, lalu golongan retinoid itu juga tidak aman untuk ibu hamil. Sebetulnya begini, untuk golongan retinoid ini ada sediaan oralnya atau sediaan sistemik yang diminum yang memang terbukti dapat menimbulkan efek teratogenik atau kecacatan pada janin, sehingga sebaiknya meskipun diberikan secara topikal bisa kita hindari. Meskipun dari penelitian sebetulnya penggunaan retinoid topikal ini tidak terbukti menimbulkan kecacatan, tapi kan memang kita tidak dapat melakukan penelitian pada ibu hamil ya, sehingga sebaiknya apabila bisa dihindari, sebaiknya golongan topikal retinoid ini dihindari karena masih banyak sekali kandungan-kandungan aktif yang memang terbukti aman untuk ibu hamil. Nah, kemudian berikutnya adalah paraben. Paraben ini juga bukan kontraindikasi absolut sebetulnya untuk ibu hamil. Sebetulnya ini harusnya saya beri tanda tanya ya, karena paraben ini memang penelitiannya masih inkonklusif atau tidak konsisten, sehingga tidak betul-betul dilarang untuk ibu hamil. Namun untuk ibu hamil yang ingin menghindari penggunaan paraben boleh dilakukan, tetapi harus diingat paraben ini sifatnya adalah untuk menjaga produk skincare itu dapat long lasting atau tahan lama, tidak timbul jamur atau tidak timbul bakteri. Jadi apabila kita menggunakan produk yang organik atau non paraben, biasanya lifetime atau expired date-nya itu pasti akan lebih pendek. Jadi jangan sampai malah kita menggunakan produk yang organik, sudah jelas expired date-nya masih 1 bulan, tapi kita paksakan pakai sampai 3-4 bulan. Nah itu malah akan berbahaya karena bisa jadi produk skincare yang kita gunakan itu sudah mulai timbul jamur atau sudah mulai timbul bakteri karena tidak menggunakan paraben sebagai pengawet ya. Sedangkan sebetulnya paraben ini di beberapa negara tuh memang diperbolehkan tetapi dengan batasan. Jadi tidak boleh lebih dari sekian jenis paraben pada suatu produk seperti itu. Lalu chemical sunscreen juga sebaiknya dihindari untuk ibu hamil dan tentunya hidroquinon. Sedangkan arbutin sendiri ini juga masih menjadi tanda tanya, apabila bisa dihindari lebih baik dihindari, tetapi kita tahu ya sebetulnya arbutin ini adalah derivat dari hidroquinon dan diambil dari bahan yang alamiah. Jadi masih menjadi perdebatan apakah sebetulnya boleh diberikan untuk ibu hamil atau tidak. Tetapi untuk ibu hamil yang sangat concern dengan keamanannya, boleh dihindari penggunaan dari arbutin. Oke, jadi kalau ditanya tipsnya agar sehat dan glowing, yang pertama tentunya menerapkan hidup sehat. Jadi tidak semata-mata kalau glowing ya skincare-nya saja yang optimal, tapi hidup sehat itu sangat berpengaruh. Konsumsi air putih yang cukup. Jadi hidrasi kulit itu tidak serta-merta hanya memberikan kelembapan atau pelembab pada kulit. Tetapi kita tahu ya kulit kita sendiri itu punya atau memproduksi air. Nah, airnya dari mana? Ya tentunya dari konsumsi air putih kita sehari-hari. Kemudian ketiga adalah rutin membersihkan wajah dan menggunakan skincare, tentunya adalah skincare yang sesuai dengan tipe kulit kita dan yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Lalu yang keempat adalah melakukan eksfoliasi wajah secara rutin supaya sel kulit mati atau dead cells tidak menumpuk di kulit kita yang malah membuat kulit kita terlihat kusam atau bahkan timbul jerawat. Kemudian yang kelima, boleh menggunakan masker wajah. Nah, sekali lagi tidak ada yang instan ya, karena yang instan itu adalah mie instan, bercanda ya. Itu saja dari saya, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sora. Oke, terima kasih Dokter Irma untuk pemaparan materinya terkait dengan kulit wajah yang sehat, cerah, dan glowing ya dok ya. Tadi udah lengkap banget nih kita Bapak Ibu Unihealth Family mendengarkan materi dari Dokter Irma seputar kulit wajah, terus kemudian jenis-jenis kulit wajah, terus juga tadi juga kita dapat pembahasan dari Dokter Irma terkait dengan tes untuk mengenal kulit wajah kita, itu tipenya tipe apa. Nanti saya bakalan share ya Bapak dan Ibu untuk kuesionernya yang mungkin
nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri nih, kira-kira saya tuh tipe kulitnya yang apa sih, sehingga nantinya bisa menentukan skincare yang cocok untuk digunakan sehari-hari, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk produk yang fokus memberikan efek cerah dan glowing pada wajah. Ayo, produk apa? Produk DI2 Whitening.